pembeda. Nah dia itu ya dekat karena Umar ini setelah masuk Islam paling benci dengan yang namanya patung, yang namanya berhala, paling benci. Maka ketika naik haji itu kan sunnah mencium hajar aswad. Nah Umar tidak mau nyiumnya, bukan dia mau cium, dia paling benci namanya benda-benda ya, benda-benda mati. Tapi apa? Ini dia ya. Karena kelembutan hatinya dia mengatakan innaka hajarun la tanfa wa la tadur. Hei hajar aswad, kau ini batu yang tidak memberi manfaat dan juga tidak memberi mudarat. Dia tidak mau menciumnya. Tapi apa kata beliau? Laula an amara Rasulullah yasumuka lam asum. Tapi kalau aku tidak melihat Rasulullah menciummu, tidak bakalan saya cium. Tapi karena Rasulullah menciummu, saya juga cium. Artinya dia dengan Rasulullah patuh dan sabina wa Allah. Walaupun dia tadi membenci Umar bin Khattab, ya, membenci patung setelah dia masuk Islam. Nah dalam sejarah itu Umar pernah sholat ya, ketika menghadap ke kanan dia tertawa, ketika ke kiri menangis. Ada sahabat heran melihat ini, Umar sudah gila ya, hadap kanan tertawa, hadap kiri menangis. Tanya, ada apa Amirul Mukminin? Ada apa sebenarnya? Lalu dia cerita bahwa dia itu di jahiliyah dulu, ya, di jahiliyah dulu saking dia apa ya, pengen bersama Tuhan ya, dengan patung, maka ingin berpergian, ya, mau bawa patung berat, maka dia ambil gandum, dia adon gandum, ya, maka dia pergi di depan Ka'bah, di depan Ka'bah, nah dia buatlah dari gandum Tuhan ini. Sudah jadi, pulang ke rumah dia open. Nah, ya, dia open. Berangkat pergi bawa Tuhannya. Ya, sampai di jalan, jauh perjalanan habis bekal yang ada roti Tuhan. Maka dia makan Tuhannya. Nah, itulah dia tertawa. Alangkah jahiliyah saya, alangkah bodohnya. Saya yang buat, saya makan, saya sembah. Nah, itu dia. Maka dia tertawa. Ya, ada ke kiri nangis. Nah, dia teringat juga tuh, dia pernah membunuh anak putrinya. Ya, dia kubur hidup-hidup. Dia masih teriak, anak putrinya itu manggil dia. Karena lahir anaknya perempuan. Ya, aib punya anak perempuan. Akhirnya dia pakai pakaian laki-laki. Sampai 7 tahun umurnya lalu besar anaknya kan. Akhirnya ketahuan sama kawannya bahwa dia adalah perempuan. Ya, akhirnya apa? Dia bawa ke padang pasir, dia gali pasir, anaknya ikut juga. Udah tahu galiannya dibuang dalamnya. Nah, anaknya dia tinggal, maka anaknya manggil, maka dia nangis, dia teringat anaknya manggil dia Abi. Akhirnya anaknya mati dah. Itu saking dia. Maka dia nangis. Nah, maka ketika beliau masuk Islam, dia sangat anti dengan itu, maka dikatakan dia al-Faruq, orang yang betul mendapat pembeda yang luar biasa. Umar bin Khattab. Ibunya adalah Hansamah binti Hisham bin Mughirah. Jadi masih juga satu dadu dengan Nabi Hisham. Kemudian Umar bin Khattab lahir di Makkah setelah tahun gajah, pada tahun yang ke-13 dari tahun gajah. Jadi Rasulullah itu tua 13 tahun dari Umar. Ya, Rasulullah 13 tahun Umar lahir. Ya. Kalau Abu Bakar berapa? Kalau Abu Bakar terselisih 5 tahun Rasulullah. Tetap tua Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab masuk Islam pada tahun yang ke-6 Hijrah.
Nasadina min al-Bi'sah, kan hijrah tahun ke-6 dari Nabi diutus menjadi Nabi. Ya, jadi sudah 6 tahun diutus menjadi Nabi, Umar baru masuk Islam. Ya. Wakila al-khamisatu wa, yang dikatakan juga tahun ke-5. Umurnya sittun wa ishruna sanatan, umur yang ke-26, yang umur 26 tahun yang masuk Islam. Wa anna islami ba'da arba'ina rajulan, dia masuk Islam setelah sahabat ada 40 orang yang masuk Islam. Ya. Dari Abu Bakar itu Islamlah 6 orang. Nah, dari 6 orang itu nanti mengislamkan sampai jumlah umat Islam ketika itu 40 orang. Baru masuk Umar bin Khattab ke dalam agama Islam. Dan Islamnya Umar ini karena doa dari Rasul. Karena ada 2 orang, ada Umar ini. Ada 2 Umar yang ingin Rasulullah dia masuk Islam. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, tolong ya, a'izzal Islam. Artinya bantulah agama Islam ini melalui perantara salah satu dari Umar. Umar ini Umar bin Khattab, satu lagi namanya Umar, itulah Abu Jahal. Jahal itu Umar juga namanya. Ya. Jadi ternyata yang makbul doanya untuk Umar bin Khattab. Doakan oleh Rasulullah SAW. Ma'izat Islam yang ada kemarin. Umar. Kenapa? Karena masuknya Umar itu terang-terangan dakwah. Ya. Sembunyi-sembunyi. Tapi ketika Umar masuk, Umar Islam. Siapa yang menghalangi saya berdakwah Islam, pedang lawannya. Ya, maka itu berani. Ya, Umar bin Khattab. Dan dia juga orang yang pertama kali hijrah secara terang-terangan, alaniyah. Yang mengumumkan dia mau hijrah, yang lain pada sembunyi-sembunyi hijrah ke Madinah. Tidak ada berani. Maka Umar yang terang-terangan. Mengatakan saya mau hijrah ke Madinah. Siapa yang halangi saya, pedang lawan. Ya, jadi Umar ini ditakuti. Memang betul asal singa. Kemudian dalam peperangan maka syuhida jami'il ghazawat. Ya. Dalam perang Rasulullah itu ada namanya ghazawat dengan saraya. Ghazawat itu perang yang dipimpin oleh Rasulullah langsung. Saraya Rasulullah tidak pergi tapi sahabat yang diutus. Ya. Ada berapa kali? Ada 27 kali perangan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah dan Umar semuanya ikut. Sama Umar bersama Rasulullah SAW ya, untuk perang. Wa anfaqa nisfu malihi li takdzir mujahidin fi sabilillah ta'ala. Bahkan dia menginfakkan separuh hartanya untuk jalan dakwah, untuk biaya perang. Umar separuh. Itu banyak ya, paruh harta, ya, gantingan paruh harta. Umar bin Khattab telah menginfakkan separuh dari hartanya ya, untuk mempersiapkan ya, senjata dan logistik perang sama Rasulullah SAW. Jadi dia bukan dengan fisik juga, tapi jahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan juga dengan jiwa. Dan Umar membuktikan separuh dari hartanya yang mengeluarkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Di antara tugas yang pernah diemban oleh Umar, dia adalah khalifah yang kedua, ya, dan khalifah yang pertama kali diibarat dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab.
Awal man ansya'a syurtah. Nah, ya. Jadi pertama kali adanya polisi itu Umar. Ini pembantu dari ini syurtah polisi yaitu Umar bin Waja'ala rawatib lil jais. Kemudian dia yang memberi honor untuk pasukan atau pada tentara Umar. Nah, jadi Umar itu menata negara, sudah ada polisinya, sudah ada apa rawatib atau gaji yang diberikan untuk pahlawan ataupun pasukan perang tentara. Ya. Wa awwal man kataba tarikh al-hijri. Nah, hijrah pertama kali yang menulis atau ditulisnya ada penanggalan Islam itu zaman Umar bin Khattab. Ya, dengan Rasulullah bin Abu Bakar belum ada, maka dimulainya penanggalan Hijriah itu pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian wa awwalu man ansya'a diwan wal waqfi. Nah, dia juga yang mengadakan namanya kantor-kantor. Nah, zaman Abu Bakar belum ada, zaman Umar sudah ada kantor-kantor. Dan juga ada namanya khusus tentang wakaf, ya, badan wakaf. Dan di zaman dia juga, zaman Umar bin Khattab, futiha biladus Syam, ya, ditaklukkan negara atau negeri Syam. Negeri Syam itu mana saja? Palestina, Suriah, ya, Lebanon, Syam. Itu ditaklukkan zaman Umar bin Khattab. Wabana aksar alfa, wabana min aksar min alfil masjid. Dan Umar telah mendirikan lebih dari 1000 masjid. Yang menggunakan Umar sudah mendirikan, ya, lebih dari 1000 masjid. Futiha Baitul Maqdis, dan juga ditaklukkan Baitul Maqdis. Wa shalla bihi wa fataha biladul Fars. Kemudian dia sholat di Baitul Maqdis, kemudian juga dia menaklukkan Parsi. Parsi itu mana? Irak, ya, Persia. Waqad tazawwaja Rasul ibnatahu Sayyidatina Hafsah. Dan dia telah menikahkan anaknya untuk Rasulullah SAW, namanya Hafsah radhiyallahu anha. Tajawwaza Amru Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi lihat, Umar menikahkan putrinya untuk Rasulullah. Kemudian Umar juga menikah dengan cucunya Rasulullah. Cucu cicit, ya, cicit. Ya. Cucunya Rasulullah ibn tahu. Tazawwaja Amru Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Ummu Kulsum binti Ali. Nah, anaknya Ali. Ya, anaknya Ali. Ya, tapi bukan dari Fatimah. Ya, bukan dari Fatimah. Ya, Ali ada punya istri lagi, itu dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hatta yakasana sabu bin nasabi Rasulullah SAW, dengan nasabnya sampai ke Rasulullah SAW. Umar, ya, karena syadidan bil haqqi. Umar itu sangat-sangat membela hak, ya, membela hak orang. Ya, Umar yang memang betul-betul mengatakan atiqul ladzi haqqin haqqu, berilah yang punya hak dia. Umar, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Bukan saja umat Islam, tapi orang Yahudi saja dia bela kalau memang hak dia. Maka dia tadi ditelan dengan Faruq, dia ditabriki bainal haq wal batil, ya, yang membedakan antara hak dan yang batil. Taqiyan, sangat bertakwa, ya Allah, takut pada Allah, ya, wa yatahadzar halal, sangat memperhatikan yang halal. Adilan adil fi kulli syai' yas'a li nusratin mazlum, berusaha senantiasa membantu orang yang terzalimi
qada'il hawaijin nas, dan juga memenuhi hajat-hajat manusia. Ya, maka doanya mustajab. Umar itu sangat sederhana, sehingga ya ada utusan dari Persia ingin bertemu dengan Khalifah, datang ke Madinah, dia tanya di mana rumahnya Khalifah. Kenapa? Dia sudah menaklukkan berbagai macam negeri. Dia mengatakan pasti Khalifahnya ini, raja ini luar biasa, bagaimana rumahnya, bagaimana istananya, bagaimana ketatnya pengawalan. Datang ke Madinah, mana Umar? Waktu itu Umar lagi istirahat di bawah pohon kurma, tidur pakai sendal, bantalnya sendal. Maka ditanya, mana pemimpin kamu yang hebat semua ini? Ditunjuk itu tak yakin dia kan? Ya, ini luar biasa. Dia lagi istirahat di bawah pohon kurma, ya, tidur beralaskan sendal. Jadi sangat zuhud, warok. Nah, dia tidak mementingkan kekayaan dia, tapi betul-betul ini luar biasa. Jadi bela yang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi hajat-hajat manusia semuanya sangat ini. Sampai juga dia anaknya pernah bajunya itu ditampal, koyak. Koyak main dengan kawannya, ya, diejek sama kawannya, anak Khalifah bajunya sobek. Nangis anaknya, lapor sama bapaknya, ayahanda, saya ini masa anak Khalifah baju sobek. Apa katanya? Oke, ayah akan beli yang baru, tapi tunggu dulu, ayah pinjam dulu. Khalifah dia yang ngatur uang, tapi dia harus pinjam. Dari mana uangnya? Memang sudah dia dapat duit. Akhirnya apa? Pengen pinjam, ditulis surat sama bagian bendaharanya ini. Tulisnya, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau menjamin umurmu sampai untuk bayar utang? Nah, itu tegur langsung. Sekarang berani kan? Menteri Keuangan macam-macam. Ya, ditegur dia. Akhirnya dia nangis. Dia bilang sama anaknya, ayah tidak berani minjam. Kenapa? Ayah tidak bisa jamin umurnya sampai untuk bayar utang. Jadi Umar termasuk orang yang sangat takut berutang. Amirul Mukminin, presiden lebih lagi. Tapi itulah waroknya, zuhudnya beliau. Sehingga tidak jadi. Akhirnya apa? Cuma ditampalnya, dijahit tampal. Nah, ini waroknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar meriwayatkan hadis 539 hadis. Nah, ya. Jadi Umar meriwayatkan hadis dari Rasulullah menyampaikan itu hanya ada 539 hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Kemudian beliau wafat ya, karena ditusuk oleh ya, Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Abu Lu'lu'ah ditusuk ketika sholat subuh. Orang Majusi masuk masjid di kamar sini, sab'a atau anak, ada 7 tusukan. Salah satunya di bawah pusat. Akhirnya dia loncat, dia mengatakan, dia bersuara, qatalani kalbun. Wah, saya dibunuh oleh anjing. Sehingga dia terkapar. Nah, waktu sholat, maka nggak ada yang batalin sholat. Ya, akhirnya Pak Amr bin As naik jadi imam sampai selesai, belum dihentikan oleh Umar tadi. Dan juga ada 13 sahabat juga sudah ditusuk sama Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ya, 13 sahabat, kemudian Umar setelah ditusuk Umar, kemudian dia bunuh diri. Ini Abu Lu'lu'ah Umar. Ya, orang Majusi. Ya, itu yang membuat dia.
Dan ini Pak, Ibu, dalil ya nggak ada kebal dalam Islam itu. Kalau kebal lemah. Kalau ada kebal dalam Islam, kenapa kebal dan kek? Ya, Rasulullah juga kan, Rasulullah juga patah gigi luka. Ali nanti terbunuh, Utsman nanti terbunuh. Maka dari dalil ini ada kebal dalam Islam. Ya, insyaallah ada terasa ya. Nah, habis waktu Allah bersabar, mudah-mudahan bisa berlanjut. Ini baru ini. Jadi pengajinya kita baca sejarah perawinya, nanti baru kita selesaikan dari situ. Ya, mohon maaf maksudnya ada terasa. Ini sudah habis. Insyaallah mudah-mudahan banyak faedahnya bagi kita semua. Ya Rabbal Alamin. Demikian. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi kajian yang kita pada malam ini. Jazakallah Ustaz yang telah memberikan pencerahan kepada kita pada malam ini. Insyaallah Allah pertemukan kita pada pekan ketiga hari Rabu pekan ketiga. Jadi pekan depan kita libur, pekan ketiga insyaallah akan kita dipertemukan kembali. Demikian salah tenaganya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.